Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, bersama saya pada sore ini, tanggal 5 Januari 2024, adalah Saudara Fatur Rahman Fadli, Direktur Eksekutif dari Indonesia Development Research. Kita ingin mau bincang-bincang ringan soal Pilpres. Apa? Soal Pilpres. Pilpres. Ya, terutama kaitannya dengan masalah para kandidat Capres hari ini yang di luar sana, sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali ada yang menginginkan, terutama Pilpres Capres nomor 2 ya, yang dengan timnya menginginkan bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran. Tetapi banyak juga yang didukung oleh para surveyor yang dibayar untuk itu. Diduga dibayar untuk itu, untuk melakukan penggiringan opini, membenarkan harapan mereka. Tetapi banyak juga yang pesimis. Bahkan kalau kita lihat ada capres lain seperti Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Capres nomor 1, luar biasa konsolidasi mereka di darat, di udara, luar biasa hari-hari ini. Dan bahkan ada lembaga survei yang lain terakhir ini mengatakan bahwa Anies akan keluar sebagai pemenang pemilu ketika dicoba di head to head dengan Prabowo, apalagi Ganjar. Tapi Ganjar juga begitu melakukan konsolidasinya akhirnya luar biasa. Bagaimana menurut pandangan Anda tentang masalah tersebut? Ya, saya melihat semakin menarik ya perhelatan Pilpres kali ini, karena ada 3 kandidat yang sama-sama menginginkan menjadi pemenang, ya kan? Beberapa di antaranya meyakini bahwa mereka itu memiliki peluang untuk satu putaran, terutama sekali yang sangat berkeinginan itu adalah 02 ya. Saya kira juga rasional ya kalau kemudian 02 itu menghendaki adanya satu putaran. Kenapa? Karena dengan kekuatan yang dimilikinya, dia meyakini betul bahwa seluruh resource kekuasaan bisa dia pakai untuk memenangkan satu putaran. Dan secara politik praktis, itu bisa saja terjadi, gitu kan. Namun demikian, dinamika politik di lapangan itu senantiasa berubah, ya. Karena 02 pada kenyataannya sangat agresif juga melakukan konsolidasi. Mengapa hal itu terjadi? Tentu saja disebabkan karena kontestasi itu mengalami satu cacat konstitusi, gitu kan, terutama yang dialami oleh pasangan 02 dalam hal ini saudara Gibran Rakabuming Raka. Sebenarnya kalau dalam pandangan saya, apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo itu ya adalah proses belajar politik praktis ya, yang beberapa kali menjadi kandidat, namun mereka itu tidak bisa memenangkan pertandingan. Di situ Pak Prabowo belajar tentang pentingnya kekuasaan di dalam politik praktis. Karena itu kemudian Prabowo meyakini betul bahwa ketika dia mengambil saudara Gibran, meskipun pada detik yang sama kemudian dianggap melanggar konstitusi, ya karena tidak cukup umur, dan faktanya Ketua MK itu kemudian divonis sebagai bersalah oleh Profesor Jimli sebagai melanggar etik ya. Oleh Profesor Jimli Asidiki dan kawan-kawan sebagai Ketua MK. Saya kira ini akan bermasalah terus ke depan ya kalau kemudian masih diteruskan. Nanti ketika menang pun sesungguhnya ya tentu akan bermasalah, membawa beban konstitusional. Dan pasangan 02 itu nanti akan terus dituding sebagai tidak sah. Mungkin elektabilitasnya tinggi, tetapi akseptabilitasnya di dalam masyarakat, di dalam bangsa ini akan rendah. Sangat bisa jadi kalau ada kunjungan ke presiden kemana gitu ya, ke Aceh, ke Padang ya, ke Madura, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu akan mengendalami apa yang disebut dengan minus acceptability ya. Nah di situ sesungguhnya penguasa yang seperti itu tentu saja akan mengalami
ke delegitimasi di masyarakat. Yes, Ya, delegitimasi, delegitimasi. Delegitimasi itu berbahaya karena dia akan mengganggu proses-proses kekuasaan dan kemungkinan mereka itu tidak efektif. Dia ada, tetapi dianggap tidak ada. Nah, kalau kata ahli fikih, ya, seperti Profesor apa namanya, yang dari Makassar itu, ya. Oh iya, Al-Yafi. Al-Yafi, ya. Ya. Beliau pernah menulis buku bersama saya, Profesor Al-Yafi, fikih perdagangan bebas. Jadi dia bilang wujuduhu ka'adamihi. Nanti penguasa itu yang akan dianggap sebagai adanya itu sama dengan ketiadaan. Kan buat apa berkuasa kalau kemudian dia dianggap tidak ada gitu loh. Karena itu seluruh produk-produk kekuasaan, policy dan kebijakan negara akan bermasalah di situ. Ini harus dipertimbangkan masa-masa oleh Prabowo gitu. Oh gitu. Dan tentu saja cerdik pandai sekarang itu ada satu gerakan kaum cerdik pandai, ya, orang-orang yang dahulu yang membantu Pak Jokowi itu sekarang pada keluar kapal dan dia mencari skoci baru dan bahkan mereka menghantam Pak Jokowi sebagai orang yang merusak demokrasi kita. Ya. Jadi itu artinya poinnya dengan peristiwa seperti itu sebelum kita masuk ke soal ekspektasi mereka untuk satu putaran itu dan seterusnya, itu artinya sebetulnya banyak orang yang sudah sebetulnya ketika Prabowo merapat berharap seperti yang Anda katakan tadi berharap dapat dukungan dan kekuasaan bisa memenangkan karena berapa kali kalah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan karena rapatnya Prabowo dengan mengambil Gibran ada proses yang menurut mereka salah sehingga mereka mulai keluar dari gerbong itu. Karena dianggap anti demokrasi gitu ya. Bagi kaum cerdik pandai itu merupakan pukulan telak ya, dan mereka sebenarnya mendukung Pak Jokowi kemarin itu kan di dalam konteks mendorong demokrasi gitu. Iya. Pak Jokowi orang bawah, orang rakyat biasa didukung oleh masyarakat sipil. Nah, gitu. Demokrasi itu memungkinkan ya orang biasa itu bisa tampil menjadi pucuk pimpinan negara. Iya. Nah, kita coba itu kan umum kita yang ini ya, kita coba lebih fokus. Anda percaya bahwa upaya satu putaran yang digaungkan darinya walaupun hari ini mulai redup karena banyak dibantah dan ada data-data baru ini ya. Itu bagian dari strategi Prabowo untuk menghindari kekalahan nanti di putaran kedua atau bagaimana? Saya kira harapannya kalau kita melihat indikator-indikator yang muncul di lapangan ya, indikator politik ya di lapangan, ternyata harapan itu tidak mungkin satu putaran. Iya. Yang paling rasional itu adalah 2 putaran. Nah, 2 putaran itu sangat rasional karena kandidatnya kan 3. Iya, betul. Jadi kalau mengharapkan satu putaran tidak mungkin. Karena apa? Asumsi dasarnya adalah Ganjar Mahfud MD itu bekerja juga. Iya, betul. Anies Baswedan, Amin itu bekerja juga. Iya. Prabowo dan Gibran juga bekerja. Iya. Kalau 3 mesin politik ini bekerja semua, ya, maka tentu kan dia akan melakukan tindakan-tindakan atau strategi taktik-taktik yang lebih atraktif di lapangan. Bagaimana kemudian dia bisa mengambil simpati rakyat ya, tentu dengan berbagai cara. Nah, kalau dipaksakan satu putaran, maka Prabowo dan Gibran, Jokowi dan gengnya itu pasti akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang irasional gitu. Oke. Mas, itu kan walaupun lembaga survei itu kita yakini banyak orang meragukan. Maksudnya beredar yang mainstream sekarang ini berbeda dengan polling misalnya. Tapi ada satu lembaga survei Starpoll kemarin merilis ininya dimuat viral kemarin itu beritanya bahwa Anies sudah meninggalkan Ganjar jauh. Nomor 1 ya. Kemudian sudah mulai mepet kepada Prabowo dan walaupun Prabowo masih 40-an tetapi Anies sudah mendekat gitu. Bukan Prabowo 40-an, 30-an, 37, Anies sudah 32 gitu ya. Nah, mendekat dan ketika mereka melakukan simulasi ternyata bisa kalau head to head dengan Anies Prabowo kalah. Head to head dengan Ganjar apalagi gitu loh. Nah, Prabowo dengan Ganjar jadi menurut survei itu Anies menang. Nah, menurut Anda ini apakah melihat fenomena konsolidasi khusus ke Anies ini ya? Apakah memang itu hasil dari usaha konsolidasi dia selama ini termasuk di media yang sudah mulai membuahkan hasil, bahkan ada
lembaga survei internasional di Australia juga mengatakan itu Anies setelah pasca debat itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya melihat politik praktis itu fenomenanya sama dengan fenomena pasar saham di bursa efek, di stock exchange. Jadi kalau saham itu blue chip ya, maka dia pasti dikejar-kejar oleh investor. Dan di dalam melihat tiga kandidasi itu ya, yang menurut saya saham blue chip itu Saudara Anies Baswedan. Oh, gitu. Karena dia memenuhi seluruh prasyarat menjadi pemimpin yang berkelas global. Dia bahasa Inggrisnya dia bagus ya. Kalau bicara di internasional dia bisa influence preferensi lah internasional. Iya. Di masyarakat juga begitu banyak di kemampuan bahasa Inggris Saudara Anies Baswedan itu di level ya bukan hanya diplomasi tetapi juga akademik. Ya, gitu. Jadi dia bisa memasukkan pikiran-pikiran akademis ketika dia berdialog dengan negara-negara tetangga, dengan pemimpin-pemimpin dunia. Oke. Nah, kalau begini dengan problem bangsa yang dihadapi oleh bangsa ini, mulai dari utang, harga-harga naik, ekonomi naik, yang dianggap bahwa di masa Pak Jokowi di akhir ini situasinya semakin sulit gitu ya, orang cari duit susah, pekerjaan susah dan lain sebagainya, harga-harga semakin naik Kira-kira dalam situasi seperti sementara anggaran besar-besaran dibuang ke IKN, bisa proyek-proyek ke IKN yang banyak orang juga mempersoalkan. Oke. Kira-kira dalam situasi bangsa menghadapi masalah-masalah seperti ini, di antara tiga kandidat yang paling mungkin bisa menyelesaikan, punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini sesuai program mereka tentunya, atau nanti keyakinan kita lah, keyakinan Mas itu sebagai seorang intelektual, seorang peneliti kira-kira siapa yang paling mungkin diharapkan untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari situasi-situasi yang sulit seperti ini? Ya, saya kira sosok Anies Baswedan gitu, karena dia memiliki kompetensi yang lengkap. Dia mengerti manajemen, dia memiliki pengalaman government, ya. Dia pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur gitu kan, pada tingkatan level yang praktis. Dia juga seorang rektor, dia seorang intelektual juga gitu kan. Dia adalah sosok yang berpikir cepat dan sistematis. Disitulah yang perlunya kita mencari, karena wajah hukum itu juga sangat dipengaruhi oleh wajah pemimpinnya. Gitu. Nah, dia juga terlihat demokratis ya. Dia bisa membangun satu feedback dari publik, terutama anak-anak muda dan misalnya. Terutama dia membawa Anies itu bagi anak muda menarik, milenial menarik. Dan saya lihat milenial itu memiliki kecenderungan untuk bersimpati kepada sosok Anies gitu, karena dia bisa diajak dialog, bisa punya dialog dengan baik. Gitu. Dia membawa agenda perubahan demokratis, demokrasi tetap dia. Right. Apalagi dia bawa ikon juga kayak kesejahteraan untuk semua, kesetaraan, keadilan sosial itu. Iya. Ini problemnya sebenarnya kita sebagai bangsa itu ada problem leadership, ya. Problem leadership. Kalau negara pemimpinnya bagus, maka sesungguhnya seluruhnya akan ikut, ya, karena bangsa ini adalah bangsa yang paternalistik gitu. Jadi kalau tokohnya, kalau pemimpinnya itu baik, maka dia akan ke bawah akan ikut baik gitu. Dan terutama sekali kita tidak boleh, kita harus mendorong adanya public accountability di dalam setiap kebijakan publik. Gitu. Karena itu di DPR itu tidak boleh jadi core. Ya, di paduan suara tidak boleh. Dia harus menjadi penyeimbang. Dia check and balance. Di sana harus terjadi. Jadi setiap program yang kemudian menjadi polisi negara itu mendapatkan pembobotan, mendapatkan kritik yang cukup, yang clear, yang accountable, yang baik ya bagi masa depan bangsa, yang strategi. Nah, DPR hari ini bungkam, dia tidak memiliki makna apa-apa kehadirannya, karena itu kemudian anggaran negara itu bobol sampai punya pinjaman hampir 8 triliun. 8.000 ya? 8.000 triliun. Itu yang resmi. Ada yang mengatakan, ada yang tidak diumumkan. Ya, kan ada kan debt apa itu ya. Sampai mengatakan sudah sesungguhnya kita ini punya utang sudah di atas 10.000 triliun. Gitu. Iya. Sehingga kalau begitu sesungguhnya dia sudah bisa di impeachment. Kalau di negara-negara sudah, karena itu sudah berada di luar batas kemampuan kita sebagai bangsa. Nah, ini kan ada dua. Kalau Anda baca sampai hari ini, Sri Mulyani itu mengeluhkan persoalan anggaran itu. Jebol kita sebenarnya. Ini kan ada 300 triliun kita kemarin kita ini kan defisit kan APBN kita. Betul. Nah, sekarang gini Mas, ini kan ada tiga kandidat. Dua kandidat setidaknya itu membawa isu keberlanjutan. Kayak yang satu kan mutlak, yang satu kan nomor 2 itu kan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama harus dilanjutkan semuanya tanpa selektif gitu ya.
Yang satunya mulai agak selektif, Pak Ganjar dan Mahfud. Tapi kalau Anies kan korektif terhadap apa yang tidak bagus untuk rakyat dikoreksi, bahkan ditinggalkan, dan bagus untuk rakyat tetap dilanjutkan. Jadi ada change dan berlanjutan sebetulnya itu ya, ininya. Change and continuity. Continuity. Nah, menurut Anda kan tadi mengatakan bahwa Anies yang paling bisa menyelesaikan bangsa ini kalau dia terpilih sebagai ini, dan peluang dia ada ke situ untuk ini ya, sangat besar untuk bisa terpilih di. Saya kira sangat besar ya, sangat besar. Dia punya akseptabilitas yang tinggi bagi masyarakat yang rasional ya. Yang middle class society itu salah total kalau kemudian tidak memilih Anies Baswedan, karena betul. Jangan-jangan gini loh, Indonesia ini memang karena memang masyarakatnya masyarakat ini ya, kan pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Iya betul. Tapi di masa Orde Baru, Orde Lama, kita kan memilih Soekarno. Iya. Ya, Nasution menyadari betul bahwa dia tidak kompatibel untuk memimpin Jawa, untuk memimpin negeri ini. Dia menyerahkan kepada Sultan Syahrir juga begitu. Iya. Dia sadar betul bahwa Soekarno lah yang terbaik untuk memimpin negara. Dia sangat smart, ya, pikirannya worldwide, ya. Dia pembaca yang baik, dia punya visi dan pemikiran yang baik, gitu. Karena itu kemudian Indonesia bisa, coba bayangkan, Indonesia baru 5 tahun, gitu. 5 tahun ya, 6 tahun ya, itu bisa mengumpulkan negara-negara di Asia Afrika untuk melakukan international conference yang namanya KA itu. Iya, di Bandung. Konferensi Asia Afrika. Itu kan hebat. Iya betul. Jadi pemimpin hebat itu yang harus ditelurkan oleh masyarakatnya, begitu. Iya. Coba bayangkan itu 5 tahun, 6 dan tahun. itu Anies bisa lakukan. Nah, Anies saya kira memiliki kemampuan untuk itu, ya. Karena itu para cerdik pandai di negeri ini harus menyadarkan orang-orang yang ada di bawah yang belum cukup umur, belum cukup berpikir untuk menuju Indonesia yang lebih baik, gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya dahulu di zaman Orde Lama, orang-orang yang tampil memimpin politik itu adalah orang-orang yang terbaik di kelompok mereka masing-masing. Iya. Soekarno, Hatta, Syahrir, ya. Jadi orang-orang yang terbaik, Natsir, terbaik. Mas, kita ini dulu. Jadi gini, ada situasi di kalangan cerdik pandai, kalangan intelektual. Memang terasa di zaman Pak Jokowi ini kan seakan-akan para rektor itu ngomong pun udah berani gitu untuk mengkritisi suatu keadaan. Beda dengan zaman Pak Harto, dianggap itu kan intelektual kan bermunculan di mana-mana. Walaupun untuk itu mereka kritik juga, dan kritik yang keras juga kadang-kadang mereka ini. Tetapi masih suasana kebebasan itu masih terlihat. Bagi para cerdik pandai itu kan soal kepentingan mereka yang paling besar itu kan soal demokratisasi. Ada mantan ketua BPIP yang pertama itu yang nulis tentang Pancasila, kertasnya siapa namanya? Yudi Latif. Itu dia mengatakan pada suatu kesempatan bahwa Jokowi memberi kontribusi paling besar untuk mandeknya intelektualisme di Indonesia. Mandeknya. Karena apakah itu dia kaitkan dengan situasi takutnya orang-orang berbicara secara kritis di perguruan tinggi gitu ya? Anda melihatnya bagaimana? Dengan nanti misalnya Anies yang terpilih misalnya. Saya kira benar itu. Nanti akan ada perubahan yang sangat fundamental di dalam cara kita berbangsa dan bernegara. Demokrasi akan diopen ya sesuai dengan koridor yang dikehendaki, tapi demokrasi itu harus tetap berbingkai sebagaimana model Soeharto yang mengatakan bahwa berkebebasan bertanggung jawab, tapi dalam prakteknya tidak. Nanti harus dibuka keran demokrasi itu, karena kebebasan itu adalah sesuatu yang hakiki di dalam kehidupan manusia. Terutama membangun intelektualisme di kalangan generasi muda. Betul. Jadi tumbuh dan kembangnya negara itu sangat tergantung pada bagaimana sebuah rezim itu mampu menumbuhkan kreativiti masyarakatnya. Dan kreativitas itu hanya bisa muncul dari kebebasan yang diberikan. Tapi bebas yang bertanggung jawab itu. Saya kira itu, bro. Oke, jadi di situ ininya ya. Saya kira sampai di situ kita sudah bertangkap clue-nya bahwa memang bisa itu semua tercipta, bisa terwujud cita-cita kecerdasan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana digaungkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu hanya bisa terjadi kalau pemimpinnya seperti benar. Secara intelektual bisa memiliki kompetensi secara dan integritas untuk mengembangkan, memberi kebebasan supaya ruang kecerdasan itu bangsa itu bisa muncul kembali, tidak seperti di zaman yang kurang lebih 10 tahun kita alami. Jadi teknikal yang di ini tetapi intelektualnya justru lemah. Sama dengan Menteri Pendidikan kita tiba-tiba kok itu gitu loh, bukan berarti kita pandang ente, tetapi artinya
Saya semula menduga bahwa dengan menunjuk yang non seorang pengusaha yang secara intelektual juga dianggap terbatas, tidak dikenal di dunia kampus, tiba-tiba jadi menteri pendidikan. Saya menganggap itu penghinaan presiden terhadap para kalangan intelektual. Dengan menunjuk yang bersangkutan, buktinya memang ada yang mengatakan bahwa dia bisa apa, bahkan setback luar biasa kan. Bahkan peran Muhammadiyah dan NU saja itu menteri pendidikan nggak ngerti. Nggak ngerti. Padahal dia hidup. Itu. Itu makanya jangan sembarang orang didudukan di dalam negara. Jadi menurut Mas bahwa kondisi ini bisa berubah kalau pemimpinnya seperti benar. Dan ada kriteria melekat pada salah satu calon. Kalau saya melihat secara subjektif adalah Anies Baswedan. Anies yang bisa cepat bisa menangani, apalagi dia juga bisa program-programnya lebih banyak menyentuh ke masyarakat kecil. Dia punya nilai-nilai historis, genetis, kepahlawanan. Kakeknya kan seorang pahlawan. Dia sangat penting di dalam konteks menyempurnakan negara ini merdeka. Kalau misalnya, menurut Anda, kalau misalnya Anies tidak, kira-kira siapa kalau bergeser di antara tiga ini? Ya paling tidak Ganjar ya. Paling tidak Ganjar. Karena di situ ada Mahfud MD orang yang relatif jujur ya. Ya, cuman performanya kan dia memang Madura banget gitu. Betul. Tapi secara nilai-nilai dia cukup baik gitu kan. Jadi kalau misalnya dia lepas dari Anies, maka Ganjar inilah yang paling. Saya kira setelah itu pasangan itu. Kalau terlepas dari Anies gitu. Kalau Prabowo jauh lah, kita khawatir nanti kembali lagi itu Karena begini sebenarnya dari Prabowo itu kan sudah dari sisi usia sudah sangat jalan aja susah. Cara untuk mengambil wakilnya juga dengan cara begitu. 2019 saya memilih Prabowo. Karena kalau dua kandidasi antar Jokowi dan Anu itu saya memilih Prabowo. Gitu. Tapi kali ini kan tersedia pemimpinnya jauh lebih baik gitu. Jadi kita harus lebih objektif lah dalam bangsa. Dan kita harus mengajari rakyat ini memilih pemimpin yang benar gitu, yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan bangsa di masa depan. Oke. Terima kasih banyak Bang ini. Sama-sama. Makasih banyak atas komentarnya dan penjelasannya. Mudah-mudahan itu menjadi guide bagi pemirsa untuk menghadapi pemilu yang akan datang dan menambah wawasan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.